mana kita mengendalikan yang berhubungan dengan sistem produksi ya, yang menghasilkan atau yang output terhadap harga pokok ya. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Puji Tuhan bisa berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah yang sama, Sistem Informasi Akuntansi, untuk membahas materi-materi selanjutnya. Ya. Minggu kemarin kita membahas yang berkaitan dengan materi yang ke-8. Ya. Minggu kemarin kita membahas materi ke-8, yaitu yang berkaitan dengan siklus pengeluaran. Ya. Kalau kemarin kita membahas yang berkaitan dengan siklus pengeluaran, maka ya untuk hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu materi ke-9. Ya, materi yang ke-9. Nah, apa materi kita yang ke-9 di hari ini? Namun, sebelum kita sampai kepada materi yang ke-9, ya, kita coba ingat-ingat dulu materi kita yang kemarin yang berkaitan dengan apa? Siklus pengeluaran. Ya. Masih ingatkah materi kemarin yang berkaitan dengan siklus pengeluaran? Apa keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan siklus pengeluaran? Apa aja keputusan penting yang berkaitan dengan siklus pengeluaran? Ayo, kita ingat-ingat dulu ya materi yang kemarin ya. Biar tidak lupa gitu ya. Silakan, apa keputusan penting yang berkaitan dengan siklus pengeluaran? 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, 1 aja sudah cukup. Ya, 2 luar biasa. Ya, disebutkan 3 sangat luar biasa. Disebutkan semuanya langsung saya kasih nilai A. Hah. Gitu ya. Moga teman-teman kita ingat-ingat dulu ya. Untuk mengingatkan materi-materi kita yang kemarin. Ya. Di mana di minggu kemarin kita membahas yang berkaitan dengan siklus pengeluaran. Ya, siklus pengeluaran itu yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Karena apa? Output dari pengeluaran kas siklus pengeluaran ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengeluarkan kas. Dan di mana kemarin kita membahas terkait dengan bagaimana kita mengendalikan yang berhubungan dengan pembelian. Kan gitu. Nah, sehingga ya ada keputusan-keputusan penting yang perlu kita pahami dan perlu kita jalankan. Salah satunya adalah keputusan yang berkaitan dengan apa? Tingkat optimal persediaan dan perlengkapan. Iya, Mbak Nimas, gimana? Berapakah? Berapa tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Oke. Salah satunya adalah yang pertama adalah berapa tingkat optimal persediaan atau perlengkapan yang harus dimiliki.
Tuh, itu salah satunya, ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan apa? Terkait dengan pengeluaran kas ini, ya. Ada keputusan penting yang perlu kita pahami. Apa kira-kira? Ya, yang berhubungan dengan untuk mengendalikan cash flow dengan baik. Maka ada keputusan penting yang perlu kita pahami. Apa keputusannya? Bagaimana pembayaran ke vendor ya, untuk memaksimalkan arus kas. Bagaimana pembayaran kepada vendor untuk memaksimalkan arus kas? Nah, atau itu juga ya, bagaimana ya presentasi dalam apa? Presentasi dalam hal apa? Presentasi dalam hal pemanfaatan atas apa? Diskon yang ditawarkan. Tuh. Ya, baik teman-teman ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan masih ada ya, puji Tuhan semuanya masih ingat gitu kan ya. Meskipun 1 minggu kemarin puji Tuhan masih ingat dengan materi kita yang berkaitan dengan siklus pengeluaran, di mana keputusan-keputusan penting itu yang harus kita pahami. Karena bagaimana ya bagaimana kita mengendalikan kas dengan baik atau bagaimana kita mengendalikan pembelian dengan baik kalau kita ya tidak memiliki keputusan-keputusan yang baik. Oke. Baik, saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung. Tidak ada. Ya, baik ya. Karena tidak ada yang mau bertanya, maka ya bersiaplah untuk saya bertanya. Tidak. Ya. Saya akan menggarisbawahi gini teman-teman. Yang perlu saya sampaikan dari apa yang kita bahas mulai dari awal sampai dengan akhir itu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan output ya dari sistem ini apa? Adalah outputnya adalah harga pokok. Ya, outputnya adalah apa? Harga pokok. Jadi sistem itu dibentuk ya, sistem yang kita pelajari atau sistem informasi akuntansi hadir untuk menentukan ya, atau mengendalikan yang berkaitan dengan penentuan harga pokok. Karena harga pokok ini akan mempengaruhi secara langsung kepada apa? Kepada harga jual. Ya. Kepada harga jual. Ya. Dan harga jual ini akan menentukan apa? Akan menentukan tingkat laba yang diperoleh. Gitu. Nah, sehingga teman-teman yang berkaitan dengan akuntansi biaya secara detail bagaimana perhitungannya ya, itu perhitungan dalam hal menentukan harga pokok produk ya. Maka teman-teman bisa mempelajari secara detail ya di dalam satu mata kuliah yang berhubungan dengan akuntansi biaya ya. Dan kalau saya tidak salah, akuntansi biaya itu akan dibagi menjadi akuntansi biaya 1 dan akuntansi biaya 2. Yang dimana di sana akan mempelajari yang berkaitan dengan bagaimana penentuan harga pokok. Baik itu dengan menggunakan metode tradisional dan juga menggunakan metode ABC, ya, aktivi, ya, base costing atau metode yang berdasarkan aktivitas. Nah, secara detail akan dibahas di sana. Di materi yang saya akan pelajari, yang akan saya bahas, atau yang saya akan bagikan kepada teman-teman, kita akan membahas terkait dengan bagaimana sistemnya itu terbentuk, dan bagaimana proses pengendaliannya. Dan kita akan memahami terkait dengan apa aja ancaman-ancaman yang akan terjadi dalam hal produksi, yang akan mempengaruhi terhadap harga pokok. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah mempelajari yang berkaitan dengan bagaimana ya menghitung bahan baku, ya, bagaimana menghitung biaya overhead pabrik, bagaimana menghitung biaya tenaga kerja, dan juga bagaimana menghitung terkait dengan break even point, ya. Break even point, ya.
titik puncak atau titik pengembalian. Ya, break even point itu sama dengan pada titik nol, ya, pada titik maksimum. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Nah, saya yakin dan percaya kalian sudah mempelajari, ya, untuk menentukan yang berkaitan dengan harga pokok produksi, ya, berdasarkan metode tradisional seperti apa, metode ABC seperti apa. Dan juga terkait dengan harga pokok ini, bagaimana kita menentukan atau bagaimana pembebanan biaya yang kita lakukan terhadap produk cacat atau terhadap produk hilang. Kalau produk hilang ada dua, ya. Produk hilang di awal produksi atau produk hilang pada akhir produksi. Bagaimana pembebanan biayanya? Nah, jika produknya itu hilang di awal produksi, maka bagaimana pembebanan biaya yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya hilangnya di akhir, bagaimana pembebanan biayanya? Karena itu semua akan menentukan terkait dengan apa tadi? Harga pokok. Apakah sudah pelajari, teman-teman? Soalnya tadi saya tanya di kelas sebelah juga, ya, mau jawab juga bingung gitu ya. Sudah, teman-teman, sudah dipelajari ya dalam akuntansi biaya. Bagaimana perhitungan biaya yang berhubungan dengan transfer antara departemen, ya. Dalam produksi ada dua departemen nih, ya, ada dua departemen, ya. Ada departemen A yang dimana tugasnya adalah memproduksi produk setengah jadi, ya. Atau ya ada juga departemen B, ya, ada departemen B, ya, yang bertugas untuk memproduksi barang jadi. Nah, bagaimana pembebanan biaya ya dari departemen A ke departemen B sampai menentukan harga jual? Itu sudah pastinya. Misalnya ya di proses awal di departemen A, bahan baku yang masuk atau yang dibutuhkan adalah 30.000, ya, 30.000 rupiah, ya, dengan kuantiti ya jumlah unit bahan bakunya adalah 20 unit, ya, 20 unit bahan baku, ya, dengan nilai sebesar 30.000, ya. Pada saat masuk ke departemen A yang memproduksi barang setengah jadi, ya, di sana akan dihitung, ya. Jika dari 30 unit ya atau dari 20 unit bahan baku akan menghasilkan 15 unit produk setengah jadi. Ya. Bagaimana kita menentukan harga pokoknya? Ya. Untuk apa? Sebagai dasar perhitungan yang ada di departemen B. Ya. Maka di departemen A ini harus ditentukan berapa harga pokok atau berapa biaya yang sudah diserap di dalam proses produksinya. Nah, biaya ini akan menjadi dasar pada saat menghitung harga pokok yang ada di departemen B. Dari departemen B juga nanti akan mengeluarkan harga pokok yang akan menjadi dasar perhitungan harga jual. Tuh. Sudah ya, teman-teman ya. Bahkan juga dalam akuntansi biaya akan menghitung terkait dengan apa? Terkait dengan menghitung terkait dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Ya. Kalau yang menghitung terkait dengan biaya yang sungguh terjadi ini berhubungan dengan anggaran biaya. Anggaran 30.000 ya, yang terserap adalah 29. Maka ada apa? Ada selisih 1.000. Bagaimana pencatatannya untuk 1.000 ini? Atau bagaimana perlakuannya dalam akuntansi biaya? Oke, ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana perhitungannya, bagaimana pembebanan biayanya, ya. Baik itu pembebanan biaya atas barang rusak, ya, barang hilang di awal, hilang di akhir, atau pembebanan biaya yang ditransfer antara departemen A ke departemen B sampai dengan harga jual, ya. Karena itu sudah dibahas di materi yang terkait dengan akuntansi biaya, ya. Saya tidak tahu apakah ada akuntansi biaya 1 atau biaya 2 ya, tapi yang saya tahu adalah ada akuntansi biaya yang menghitung.
Sehingga di materi yang saya ini adalah saya akan mempelajari atau membagi terkait dengan bagaimana kita mengendalikan, ya, bagaimana kita mengendalikan proses produksi itu agar menghasilkan harga pokok yang lebih efektif, yang lebih efisien. Dalam hal apa? Dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia, dalam hal pemanfaatan bahan baku, dalam hal terkait dengan pemanfaatan waktu, habis itu dalam hal terkait dengan apa? Terkait dengan teknologi yang digunakan. Oke, teman-teman, itu yang perlu kita pelajari untuk hari ini. Ya. Dan semoga teman-teman pelajari secara mandiri dan secara mendalam yang berhubungan dengan apa? Perhitungan harga pokok. Ya. Atau ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara menghitung atau bagaimana cara menghitung pembebanan biaya antara departemen produksi gitu. Kalau bertanya yang seperti itu, nanti saya buka kelas khusus ya untuk akuntansi biayanya ya. Bagaimana kita menghitung, Pak? Bagaimana kita menghitung jika ya ada produk itu hilang di awal produksi atau cacat di awal produksi? Ya, apakah biayanya tetap diikutkan? Ya. Atau produknya hilang, Pak, pada saat akhir produksi? Bagaimana penetapan biaya yang sudah diserap gitu kan ya? Nanti saya akan buka kelas khusus terkait dengan akuntansi biaya ya kalau kalian mau membahas masalah itu. Oke, teman-teman. Baik teman-teman. Itulah materi kita untuk hari ini ya, untuk materi kita hari ini yang perlu kita pelajari ya terkait dengan bagaimana kita mengendalikan yang berhubungan dengan sistem produksi ya yang menghasilkan atau output terhadap harga pokok ya. Sehingga saya sampaikan untuk materi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman ya, agar teman-teman bisa mengendalikan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam hal memproduksi suatu barang. Dan juga bisa teman-teman merekomendasikan dalam hal penentuan sistem perhitungan biaya yang diterapkan ya. Mungkin bisa merekomendasikan dengan menggunakan sistem ABC. Nah, untuk itu pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan, apa yang kita diskusikan memberikan manfaat kepada teman-teman dan bisa diterapkan dengan baik. Dan juga semoga ya teman-teman bisa ketemu lagi dengan saya di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa ya, pesan saya adalah tetap jaga kesehatan dengan cuaca yang tidak menentu saat ini. Ya, itu pesan saya, tetap jaga kesehatan. Jika kesehatannya bagus, maka ya kita bisa ketemu kembali di minggu depan. Untuk itu, teman-teman, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.